Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali di di LC ya, bikin polling capres di Twitter. Anies menang satu putaran, Ganjar nomor 2, Prabowo ditikung Airlangga. Wow, semakin sengit ya dalam pertarungan capres cawapres di 2024, dan bahkan posisi Anies Baswedan pasti nomor urut 1 begitu. Dan bahkan ini hasil surveinya seperti ini. Ini hasil surveinya di ILC. Hasil akhir 59% voters memilih Anies Baswedan, 80% Ganjar Pranowo, 15% Airlangga, dan 8% Prabowo. Polling dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter periode polling 1 hari Senin 19.00 sampai Selasa 19.00. Terima kasih 56.000 voters yang sudah ikut berpartisipasi. Wow, ini lebih konsisten ya, lebih lebih fair lah dibandingkan dengan survei-survei yang pakai telepon begitu. Karena apa? Karena masyarakat hari ini adalah dibenturkan dengan media begitu kan. Ini sangat cocok sekali. Polling Pilpres 2019 jadi contoh nyata ini, banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Apakah bisa diartikan 18% pemilih punya hobi yang sama, tonton video? Padahal perkara pornografi semakin meningkat. Bisa jadi seperti itu begitu. Waduh, Yusuf Dundum ini para-buzzer, Guntur Romli sama followernya kurang semangat nih. Apa mereka malah banyak yang memilih Airlangga? Coba gabungin suara Ganjar sama Airlangga mungkin bisa menang. Wah, saya belum vote ini. Saya nggak suka lah main polling seperti ini, nggak random sampling. Hukum statistik adalah jika ingin mendapatkan sampel yang representatif, maka gunakan random sampling, pelajaran statistik dan dasar itu. Bukan polling volunteer kayak gini, ini kan cuma ngasih tahu pendukung Anies lebih militan. Iya kan, di satu sisi juga target kan lebih cepat begitu dibandingkan sampling begitu kan. Sampling itu masih pakai ISS-nya, terus kemudian respondennya di mana tujuannya begitu kan. Karena ini kan sistem acak begitu, random begitu kan. Milih Anies untuk perubahan ini. Buzzer pendukung rejim pada nggak percaya hasil polling ini dengan banyak dalih. Sebenarnya mereka lagi panas dingin kenapa Anies begitu dahsyat. Kalau masih nggak percaya, coba bikin referendum rakyat aja sekarang. Kalau Anies tetap unggul, pejabat sekarang harus lengser dari buzzer bikin pertobatan massal. Ya, kalau yang namanya buzzer para cebong mana mungkin dia bertobat begitu kan. Semakin dihujat ya semakin dikenal begitu kan. Kira-kira seperti itu. Airlangga, Ganjar Pranowo itu siapa ya? Kok nggak tahu? Pak Anies menang telak. Bagi para capres lainnya yang mengenal Pak Anies, sebaiknya berpikir dengan bijaksana, lebih baik mendukung beliau daripada malu. Belum nanti kisruh ide internal partai kalau kita tidak menang. Ini demi kepentingan nasional menjaga stabilitas pasca Pilpres di 2024. Jadi ingat juga 2019 bikin polling Jokowi Prabowo, hasilnya menang Prabowo. Kalau Perhub yang mengadakan polling pasti hasilnya akan beda lagi. Ya coba aja polling gini begitu kan. Polling penonton ILC pendukung Anies 58%, Ganjar 18%, Airlangga 5%, Prabowo 8%. Gitu cara membacanya. Ya karena memang inilah Twitter, yang bermain di Twitter itu ya polling. Coba Dennis Regan mencoba polling tentang ini begitu kan. Siapa yang kira-kira yang menang begitu. Karena ini polling sementara dalam mengukur tolak ukur kemampuan atau tolak ukur masyarakat berpartisipasi yang mana yang ke arahnya Anies Baswedan, kira-kira seperti itu begitu kan. Bahkan yang menentukan bukan polling ILC tapi situng KPU dan otak kardus digembok besi. Biasanya sih alasan Bong harus cari pembanding minimal 2 lagi baru sah. Duanya punya ebok semua yang sama bohongnya. Ini banyak sekali. Besok waktu Pilpres bisa berubah sama KPU. Hati-hati jangan sampai kardus digembok. Selamat sudut menang polling via Twitter, apapun hasilnya nanti di Pilpres sungguhnya semoga bisa logowo semuanya. Ya bisa jadi begitu kan. Artinya inilah yang bagi partisipan Anies Baswedan dan relawan-relawannya, kita harus jaga betul di KPU begitu kan. Jangan sampai A1 itu, formulir A1 itu diberikan dan kalau tidak sesuai ya jangan tanda tangan kan. Kira-kira seperti itu, dilaporkan segera begitu kan. Ini biar ada nilai-nilai demokrasi itu ada begitu kan. Ada pengawas pemilu,
ada KPU, ada pengawas Bawaslu, ya mungkin kalau berafiliasi kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi nyatanya sekarang sudah terbaca seperti apa publik bisa menilai mereka, begitu kan begitu. Dan bahkan saya baca dulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, bikin ELC polling capres di Twitter, Anies menang 1 putaran, Ganjar nomor 2, Prabowo ditikung Airlangga. Wow, kok turun sekali Prabowo ya. Akun Indonesia Lawyer Club atau ILC membuat polling jika Pilpres digelar saat ini. Di Twitter hasilnya Anies Baswedan berhasil menang dan raih tertinggi lebih dari 50%. Bahkan polling itu dilakukan mulai hari Senin sampai Selasa di waktu yang sama. Total ada 56.000 voters yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Berbeda dengan survei ya. Survei itu mungkin respondennya 10.000 mungkin ya. 10.000 itu masih di tiap wilayah ya, tetapi dalam polling ini mungkin dalam sistem random ya, mungkin bisa untuk bisa Anies Baswedan di posisi itu, begitu kan. Di satu sisi ya ini lebih cepat bagaimana tolak ukur Anies Baswedan di masyarakat. Ternyata Anies Baswedan luar biasa mahdinya, begitu kan, dibandingkan Pak Ganjar, begitu kan. Dan bahkan kalau disurvei mungkin Pak Ganjar nomor 1, Anies Baswedan nomor 2, tergantung siapa yang mau berafiliasi, begitu kan, kira-kira seperti itu, begitu kan. Atau kata Pak Mahfud, siapa yang bayar pasti dia naik elektabilitasnya dan popularitasnya melalui survei, kata kira-kira seperti itu. Total ada 4 nama tokoh yang dimasukkan dalam polling tersebut. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ketum Golkar Airlangga. Hasilnya 59% yaitu adalah voters memilih Anies Baswedan, kemudian diusul oleh Ganjar Pranowo 18% pemilih. Lalu ada Airlangga Hartarto dengan 15% pemilih, terakhir nama Prabowo Subianto dengan 8%. Prabowo Subianto sudah turun hari ini, begitu kan. Ini masih belum ada berkampanye ya Pak Prabowo, begitu kan. Dalam voting tersebut, ELC mencuit, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa yang pilih Anda, sembari menyematkan akun Twitter resmi keempat tokoh tersebut. Hasil akhir 59% voters memilih Anies Baswedan, 18% Ganjar Pranowo, dan Pak Airlangga yaitu 15% dan 8% yaitu Prabowo. Artinya kalau partisipasi dari publik melihat bahwa Anies Baswedan layak menjadi calon presiden, dan bahkan banyak yang berminat kepada Anies Baswedan. Mahdinya ini kan luar biasa, begitu kan. Ini yang menjadi tolak ukur, begitu, dibandingkan dengan survei, begitu. Kalau survei mungkin ada berafiliasi ke siapapun, akhirnya ya bisa jadi nomor 1, begitu kan. Hasil polling LC itu mendapat banyak tanggapan dari netizen, banyak yang mendukung, tak sedikit pula yang mencibir. Polling 2019 jadi contoh nyata bahwa bagaimana kubu 02 selalu unggul, tapi di TPS rakyat berkata lain. Nah, ini yang harus kita wawasi bahwa apakah di KPU, begitu, karena sistemnya akan berbeda nantinya, begitu kan. Ini yang harus kita lakukan, yang menentukan itu adalah KPU, bukan polling seperti ini, begitu. Tapi mari kita awasi bersama sebagai partisipan Anies Baswedan atau relawan-relawan Anies Baswedan dimanapun kita berada, begitu kan. Kalau tidak ada kecurangan, insya Allah Anies Baswedan menang, begitu, dengan melihat situasi hari ini, begitu kan. Hasil polling ELC ini berbeda dengan hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk tren dukung bakal calon presiden, seperti dikutip dari siaran pers Selasa. Ini kan sudah tahu SMC kan punya siapa, begitu kan kira-kira seperti itu. Mari kita bacalah. Direktur Riset SMC Denny Irawan menunjukkan bila pemilihan presiden diadakan ketika survei terakhir dilakukan Desember 2022, ada 3 nama yang mendapat dukungan paling signifikan, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dalam simulasi semi terbuka pendaftaran 56 nama, Ganjar mendapatkan dukungan 26,5%, disusul Anies Baswedan 18,6%, begitu. Ini kebalikan dari polling ya, tetapi ini seperti tahulah survei-survei seperti ini kan tahu sebenarnya siapa mereka, begitu kan. Konsisten dengan simulasi semi terbuka, Ganjar juga cenderung unggul dalam simulasi tertutup 4 nama dan 3 nama dalam simulasi tersebut. Bahkan dalam simulasi tertutup 4 nama di mana yang maju adalah Airlangga Hartarto, Anies, Ganjar, dan Prabowo, Ganjar akan konsisten unggul dengan perolehan suara 32%. Ya tunggu aja di KPU nanti, begitu kan. Kira-kira seperti itu, gitu kan. Karena pada hakikatnya survei-survei seperti ini responnya berapa, begitu kan. Ini mari kita lihat ini.
Dari populasi itu dipilih secara random, ini stratified multi-search random sampling ini 1220 responden, masih kalah dengan polling. Polling itu mah 5.000 begitu kan. 500.000 kalau nggak salah ya, 500.000 kalau nggak salah yang saya baca itu sangat banyak sekali dibandingkan dibandingkan dengan survei begitu kan. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan juga layak menjadi calon presiden begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali, dan bahkan ini kalau nggak salah melihat bahwa Anies Baswedan sangat diminati di sini begitu kan. Ini sangat luar biasa begitu. Dan bahkan dari survei ini memang Anies turun ya di sini, tetapi perlu diingat inilah survei begitu. Ya percaya atau tidak ya tergantung publik bisa menilai sendiri seperti apa survei-surveinya. Tetapi kita lihat bahwa milik siapa SMRC ini begitu kan. Ya siapalah kita, publik bisa menilai seperti apa mereka. Tapi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan hari ini tidak melihat polling, tidak melihat survei. Dengan Anies disambut di mana-mana, maka ini menjadi catatan penting bahwa Anies Baswedan layak menjadi menang begitu kan. Dan bahkan kalau tidak ada kecurangan, pasti Anies Baswedan layak menjadi calon presiden dan bahkan menjadi terpilih satu putaran di Pilpres 2024 ini. Ya buktikan aja nanti di 2024 siapa yang akan memilih begitu, tetapi KPU harus bawasi bersama-sama begitu. Ada kecurangan langsung laporkan, kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.